Kantor mah di Pejaten. Kantor. Awal-awal pas bikin label di situ di rumah di ini kan di garasi, bawah kan. Iya gue di situ. Cuma lama-lama anjing kayak ganggu gitu. Takut masalahnya tetangganya ribet gitu. Orang pajak, orang apa nggak mau keganggu. Lah kan kita mah di orang musik mah kita nggak tahu waktu ya. Ilham kapan datangnya kan. Kerjanya juga nggak ada jam pasti. Iya. Ah udah kita yang ngalah lah udah akhirnya nyari. Berarti sekarang rumah aja, kantor bisa. Udah bisa lah udah. Enak tuh, gue pengen di rumah sendiri. Amin Pak. Itu juga beraniin diri dulu karena itu kabur. Ntar lah cerita seru. Itu gue dari kemarin kayak mikir kayak ini ngekos apa gue ya. Tapi emang seru gitu tahu sendiri. Gue aja dulu pas pertama kali nyari rumah pun gue nggak langsung sendiri bener sendiri. Karena gue nggak, maksudnya gue tuh kan emang senengnya ramean gitu. Makanya tim dulu tuh gue suruh tinggal di situ bareng sama gue. Iya. Nginepin di rumah aja. Bareng semuanya tinggal di situ, seru jadi. Tapi kayak maksudnya lu punya area sendiri kan di rumah? Iya, ya maksudnya ya kalau area gue paling udah di atas kamar gitu, paling main game udah ke bawah mah ya sama anak-anak udah. Makanya banyak ide lagu cuek tuh bareng-bareng di sana tuh seru-seruan. Jadi bikinnya di rumah lo pertama kali itu tuh? Semua take vokal di rumah, di garasi apa-apa semua garasi. Seru. Lu pernah ganti potongan rambut gak sih Ki? Belum. Dari awal tuh? Enggak, pernah lah. Dulu gua polem kanan. Polem. Enggak, soalnya gua kalau ngeliat sekeluarga lu nih kayaknya plek-plekan mirip kecuali bokap ya sama yang cewek. Biasanya itu kalau adik tuh kan terinfluence dengan kakaknya gitu. Ini boleh sambil makan nggak? Boleh, silakan. Ayo. Ini udah mulai kan? Udah. Hah? Iya. Udah. Lu yang mana? Aja. Sikat. Nih. Ya. Sok. Gua manggil lu A aja ya. Apa aja gua mau. Nah. Tapi dulu bokap rambut kayak lu? Ya, jadi pas kan kecil. kalau nggak salah tuh sekarang tuh kan semuanya pada old school lagi ya, pada balik lagi. Potongan-potongan tuh kalau menurut gue ya sekarang kayak mulet atau apa kan itu era 80-an, 90-an dan sekarang balik lagi. Dulu bokap gue tuh belah tengah. Sama dong kayak lu. Sama banget belah tengah. Cuman kan mungkin kalau sekarang kita anak muda tuh lebih ada banyak referensi gitu. Belah tengah nggak belah tengah rapi, potongan mangkok kan biasa dulu gitu. Potongan mangkok. Kalau sekarang lebih kayak udah ada influence dari luar kayak kalau Korea tuh bloknya gini, kalau Amerika potongan tengahnya kayak gini gitu. Jadi ya ikut dan nggak tahu kenapa mungkin ya Jan, Ferdi ya cocok aja kali rambutnya gitu. Sebenarnya nih ya, gue tuh orangnya tuh nge-explore banget tau. Mau rambut mau apapun tuh sebenarnya gue pengen dianeh-anehin. Paling ekstrim apa? Gue dari awal poni lempar udah. Terus gue pernah ngevolume klasik yang bener-bener rapih. Gue pernah zaman awal-awal kesemuran cinta rapih gitu. Terus diwarnain gue pernah. Pernah lu? Pernah dipotong pendek jadi ponian gini warna pink gue. Nggak sampai sehari karena besoknya syuting iklan. Sedih banget itu. Beneran. Rambut warna merah gue pernah, warna blonde gue pernah, warna abu gue pernah. Udah. Tapi dengan bertambahnya usia akhirnya jadi kayak kok jadi pengen kayak biasa-biasa aja udah gitu. Dan foto-foto lama ngapain sini dan jadi ngerasa kayak aduh, ngewarnain ribet lagi. Terus juga dulu gue dianting. Oh iya, dulu dianting. Dulu gue apapun gue coba karena penasaran gue tuh tinggi gitu. Kalau gue dianting kayak gimana ya? Rambut warna dianting segala macam gitu. Pengen sebenarnya pengen dianting lagi. Cuman ya itu jadi nggak tahu kenapa semakin bertambah waktu tuh kayak banyak magernya gitu kayak. Potong rambut jadinya kayak nggak mau yang aneh-aneh. Yang penting potong rapi pendek. Gue sekarang kalau potong rambut, gue sempet panjang. Kemarin sempet panjang segini. Oh iya pernah. Ya sempet rapi panjang. Terus akhirnya gue kalau potong sekarang gue nggak minta aneh-aneh atau apa, gue cuma minta udah rapiin aja, pendekin terserah udah gitu sekarang, tergantung natanya gitu sih sekarang. Tapi makan lah sambil ayo dong lu sikat gue pakai tangan aja ya. Iya udah pang-pangan aja kita. Iya gitu. Tapi kalau kayak lu gitu potong rambutnya manggil apa? Nah tapi gue rasa ini bukan gue doang, tapi mungkin orang-orang di luar sana juga mungkin ada yang sepemikiran sama gue. Kalau menurut gue rambut itu mahkota kita. Bener, cowok tuh gitu. Karena kalau sekalinya gagal, kalau sekalinya nggak sesuai dengan apa yang kita mau tuh, bener nggak pede kan lu? Iya. Anjir mau keluar rumah aja mending pakai topi atau nggak anjir nggak pede segala macam. Nah jadi gue tuh picky banget kalau tentang motong. Dan semua gue cuma cobain. Hairnets gue pernah cobain.
Terus kemarin terakhir gue sempet cobain potongan-potongan salon Korea di Jakarta Kuningan, gue cobain. Terus barber gue cobain. Kapten tadi ada kan? Kita gue ngobrol ketemu foto bareng, gue langsung minta nomornya, gue pengen nyoba. Pengen nyoba di perm kayak apa di dia, gue pengen nyoba nanti bentukan foto apa potongan kayak gimana. Karena gue tuh pengen nyoba aja, nge-explore aja. Yang penting tuh kan kita tahu kontrol kita loh, kayak kalau misalkan ini terlalu berlebihan nih, kalau gue potongan kayak gini nggak cocok di gue. Kitanya kan kadang bisa ngatur gitu. Jadi gue tuh kalau masalah tanya deh tim gue. Kalau gue mau nyanyi, manggung atau apa. Kalau ada misalkan kalau di TV kan kadang kita dikasih jatah untuk make up dan juga hairdo ya. Gue tuh pasti ribetnya tentang rambut. Kalau rambut udah rapi, mau hairdo-nya itu cuma ngambilin sehelai doang. Gue pasti jangan. Ini karena menurut gue udah bagus nih. Jangan. Gue tuh ribet banget. Berarti lu harus punya hairdo sendiri. Sekarang punya hairdo sendiri berarti? Ada pegangan, tapi kan gue jarang juga untuk selalu pakai hairdo. Jarang juga pakai makeup, apalagi gue cowok. Kalau off air mah, apalagi off air kan banyaknya ya udah ngapain pakai makeup, pakai apa? Keringetan. Iya, jadi gue ya udah. Tapi kalau di acara tertentu, akhirnya gue sudah menentukan makeup gue sih ini. Karena gue nggak mau terlihat medok banget, gue nggak mau terlihat makeupan banget, gue nggak mau terlihat rambut gue juga terlalu diapa-apain banget gitu. Pernah kayak gagal nggak potongan lo sampai akhirnya mempengaruhi lo manggung gitu? Pernah Pak, gue sampai akhirnya pakai bandana dulu. Karena nutupin kalau gue nggak pakai bandana rambutnya ke atas itu jelek aja minta ampun, ataupun diturunin ke bawah itu nggak bagus aja. Akhirnya gue akalin pakai bandana pernah. Terus gue pernah di perm, bener-bener permnya keriting kecil. Udah jadi kribo panjang sini dan gak cocok ternyata di gue. Tapi gue akhirnya bodo amatin aja. Karena ya udah deh gue coba pedein aja. Tapi tetap dengan mau nggak mau gue maksimalin stylenya tetap harus kelihatan tetap gue gitu biar nggak jadi aneh gitu sih. Aneh-aneh gue coba. Soalnya gue pernah ngobrol sama Rian The Massive, dia pernah nyobain potongan lain. Abis itu dia langsung gak dikenal. Orang tuh nggak tahu, bahkan satpam misalkan dia manggung di J-Expo nih, satpam tuh nggak kenal itu Rian The Massive. Berarti kan saking identitasnya dia tuh rambut banget tuh gitu loh. Jadi ini lu udah identity lu ini nih kayak gini nih sekarang. Nah, sebenarnya kalau dibilang identity juga, gue tidak merasakan ini identity gue ya. Tapi muka lu sih dibanding rambut ya. Iya. Muka lu udah ketara sih. Gue tuh nggak ngerti, bukan mau sombong atau apa, tapi gue tuh nggak ngerti. Gue kalau berangkat ke bandara, mau itu gue udah pakai masker, mau itu gue udah pakai kacamata, mau itu apa segala macem. Susah buat untuk nutupnya karena gue juga orangnya adalah gue tuh nggak bisa nolak orang kalau mau minta foto. Gue tuh orangnya sedihan gitu, terharu gitu. Gue tuh orangnya beneran, gue tuh orangnya gak enakan. Gue nggak bisa nolak. Jadi kalaupun ada orang yang minta foto tuh, gue ayo. Bahkan kalau masih nih, ya udah gue samperin karena gue tuh orangnya ya mikir gitu. Karena dulu gue pernah mengidolakan orang, gue bakal berjuang bagaimanapun mati-matian untuk bisa ketemu. Etis kalau nggak bisa foto, etis kita bisa tegur sapa dan yang lainnya. Nah gue tuh gitu orangnya. Ditambah gue dikasih mandat dari orang tua kan dari dulu. Kalau udah ada di dunia entertain, risiko lo tuh banyak hal besar. Apalagi di sudut orang-orang yang ngefans sama lo. Ketika orang minta foto jangan pernah sama sekali lo nolak ataupun apa. Terkecuali kalau karena urgent dan kondisi. Kayak misalkan dari pihak acara tidak memperbolehkan. Itu kan gue gak bisa ngapa-ngapain gitu. Walaupun gue masih ada rasa sedih, kadang kasihan atau apa. Nah gue tuh orangnya kayak gitu. Karena lu pernah di posisi itu juga gitu. Ya, dan gue juga megang banget omongan nyokap gue. Karena kalau bisa tuh sebisa mungkin kita nggak boleh nolak kalau orang yang minta foto. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu rasa sakit hati orang ketika gue tuh tipikal orang yang tidak bisa menerima penolakan. Jadi ketika gue ingin menyampaikan sesuatu, gue pasti muter. Ketika gue ingin memutuskan sesuatu, gue pasti muter. Karena memikirkan dan mempertanggungjawabkan perasaan si orang ini kayak gimana. Gue tuh gitu orangnya. Gak banyak orang yang tahu aja. Iya sih. Karena kan tugas kita di dunia entertain hanya menghibur, bahagia, dan orang-orang tidak perlu tahu. Tapi kan kita nggak bisa nyenengin semua orang. Benar sebenarnya. Cuman kalau gue pribadi, biasanya membahagiakan diri sendirinya itu adalah mungkin gini, gue karena mungkin cinta akan dunia yang gue kerjakan, gue tidak menggarisbawahi bahwa kerjaan gue ini adalah menjadi sebuah tanggung jawab besar aja, tapi melainkan hobi yang gue punya, cita-cita yang gue pengen gue gapai. Gue menemukan kesenangan di sini, kebahagiaan apalagi, titik kebahagiaan gue ketika gue bisa membahagiakan orang-orang di sekitar itu tuh bentuk kebahagiaan buat gue. Tapi gue tuh berusaha untuk mencari apa nih biar orang itu tidak begitu tahu dan yang lainnya. Karena kalau menurut gue pribadi, gue sebagai di dunia entertain, sebagai influence, apapun yang terjadi di dalam diri gue itu akan menginfluence banyak orang. Jadi menurut gue kesedihan, apapun yang gue rasain, gue biasanya nih ritual gue
tanya dia sama tim gue tuh paling nggak bisa kalau di tim lagi manggung atau apa ada orang yang termenung aja. Misalnya tim gue lagi ngelamun, pikiran gue, anjing sini kenapa ya, sini ya apa gue ada salah atau ini kan bukan tanggung tim, jawab loh. Ya kan, tapi itu nggak tahu kenapa udah terbangun dari kecil sama gue gitu. Jadi gue tuh di tim tuh bagaimana caranya gue melakukan banyak hal, gue ngelawak lah, gimana caranya ngecairin suasana, mau gue ampe ngakak-ngakakan sama anak-anak, gue cari bahan untuk apa, ngecairin suasana. Gue tipikal orang kayak gitu dan gue tipikal orang kalau marah nggak bisa lama. Tanya asisten gue, tanya manajer gue, kalau ada masalah tanya si Tony dan yang lainnya. Gue tuh kalau marah hari itu aja. Karena bagi gue permasalahan muncul di saat itu. Dan kalau kita mau mencangkut pautkan dengan sebuah pekerjaan gak bakal beres ke depannya. Maksudnya iya lu marah hari ini mempermasalahkan pekerjaan yang besoknya lu harus bekerja dan bertanggung jawab dengan orang yang sama. Iya. Gak bakal bener. Malas sih. Nah gue tipikal orang kayak gitu. Bisa cuman hari ini berantem, udah selang beberapa puluh menit gue harus bisa memikirkan gimana caranya mencairkan situasi. Walaupun dia orang yang salah misalkan. Cara gini misalnya asisten gue salah dengan lainnya, gak mungkin gue harus bisa berantem setiap hari karena hari itu gue harus manggung dan yang lain banyak hal yang gue pikirin. Tetap gue harus ngawali karena dia kan yang salah, nggak mungkin dia yang ngawalin harus ngebaikin ke gue, tapi gue tetap ngebaikin. Gue orangnya kayak gitu. Jadi gue tuh ada momen. Ini karena dulu lu kecil di rumah, bokap udah di dunia entertain gini juga apa? Lebih ke karena gue deket sama nyokap, jadi gue tahu sikap nyokap seperti apa, sikap bokap seperti apa, gue tahu cara dia mengajarkan beretitude seperti apa. Apalagi mereka ngajarin gue kalau misalkan di dunia entertain itu seperti ini, seperti itu. Banyak hal yang lu bisa petik, banyak hal yang lu bisa ambil, tapi lu juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang lu ambil. Kalau lu jalan yang buruk, ya lu harus terima dengan hasil yang buruk yang udah lu pilih. Dan nyokap gue tuh concern banget tentang hal itu. Walaupun tidak signifikan yang sini kamu duduk, kamu nggak boleh ini, kamu boleh ini, nggak boleh nggak gitu. Tapi dia tuh lebih ke kayak kalau gue habis perform, gue tuh paling senang karena dulu semasa nyokap gue masih ada, setiap abis perform dia pasti ngechat dan yang lainnya. Bagus sama performnya, tapi tadi masih kelihatan malu-malu. Tapi masih tadi ini sok atuh masih dinilai gitu lagi. Ya. Dan menurut gue itu bukan sebuah penilaian tapi motivasi buat gue. Dan itu ngebuat diri gue menemukan jati diri gue kayak gitu. Dan gue kan semakin tambah umur gue kan gue jadi lebih bisa bikin wadah sendiri untuk gue, mana yang harus gue ambil dari didikan nyokap gue, mana sikap-sikap dari nyokap dan bokap gue yang bagus yang harus gue ambil untuk kedepannya gue. Jadi jadiin gambaran nih kedua nyokap gue tuh, yang jeleknya yang nggak boleh gue ikutin, yang buruknya yang gue tinggalin, tapi yang menurut gue ini bisa memperbaiki sikap gue untuk mendewasakan diri, ya gue ambil semuanya. Gue gitu orangnya. Manggung, kelar manggung, ketawa, ketiwi, bikin orang ketawa segala macam. Misalkan nih, contoh nih, gue lagi ada kesedihan, manggung kan orang nggak mau tahu, orang nggak mau tahu. Dan masa iya gue orang penonton harus mengerti gue sedih. Jadi misalnya, guys sorry ya, lagu cukup tahu hari ini gue agak dalam dikit karena gue lagi sedih banget. Atau enggak mungkin, guys hari abis ini lagu penantian berharga, happy banget lagunya, tapi kita bikin slownya karena gue lagi sedih. Gak mungkin gitu. Karena penonton itu tidak mau tahu, mereka datang ke satu tempat, mereka hanya ingin hiburan, mereka hanya ingin dihibur sama kita. Dan kita sebagai pelaku seni pun kita juga harus memikirkan gimana caranya berkesan dan menghibur orang mereka. Dan tanggung jawab kita nggak boleh bener-bener jadi kayak ya udahlah orang juga ngerti. Nah itu tuh nggak boleh gitu. Pulang ke rumah udah, tempat terbaik menurut gue adalah pulang, diam di kamar, kunci pintu, matiin lampu, merenung. Dan lu percaya atau enggak, sampai detik ini yang gue lakukan adalah selalu pulang ke rumah merenung, gue mendengarkan lagu-lagu yang udah gue ciptakan, mau itu yang udah dirilis ataupun enggak. Lu dengerin lagu lu sendiri? Bukan karena anjing bisa bikin lagu nih, gue ternyata enggak, tapi lebih merenung, kok bisa gue bikin lagu kayak gini, kok bisa gue bisa sejauh ini, kok bisa gue bisa ada di tahap ini. Dan gue orangnya pemikir banget, jadi kayak memikirkan bahwa anjir gue udah ada di titik ini. Gue sudah memikirkan 2 tahun, 3 tahun ke depannya tuh gue bakal seperti apa ya, mampu gak gue bertahan di dunia yang kayak gini. Apalagi nanti ada ke jenjang yang lebih serius lagi, gue sekarang udah punya pasangan, gue udah tunangan, gue mikirkan banyak hal. Dan memikirkan banyak halnya juga bukan untuk kepribadian gue, kalau gue untuk orang lain. Bener kata lo, terus kapan membahagiakan diri sendiri? Iya. Nggak tahu. Atau mungkin ya bahagianya di saat lo lagi me time itu, pulang manggung. Bahagianya itu selalu lo lakukan setiap kelar manggung? Ya selalu, atau nggak mau tidur dah, kayak anjing jadi nggak bisa tidur kan, jadi kepikiran. Tapi at least gue selalu menemukan solusi di situnya, daripada gue harus overthinking dan akhirnya gue melakukan sebuah keputusan yang salah. Tapi gue lebih baik gue mikir panjang, tapi gue tahu nih apa yang akan gue lakukan di yang akan datang gitu. Oke.
Gila dalam banget bro. Ini cuma di sini kita musuhan. Dari bahas rambut loh. Bener, dari rambut loh ini. Gua. Alhamdulillah gua tuh lahir tahun 2 pas. Percaya. Maksudnya gua lahir tahun 2 doang. 98 gua. Lah, seumuran kita. Sumpah, serius gak sih? 98? Ya. Bulan? Februari. Gue Maret. 25. Maret tanggal? 21. Tahun 21. Ini 4. Lalu Pisces Tahun ya? 2000. Ini Pisces. Lu bayangin Pisces sama Pisces ketemu. Gue gak paham banget zodiak sih, cuman gue tau lah Pisces. Gue sebenarnya gimana. percaya nggak percaya sama zodiak. Beneran. Sama. Bukan nggak percaya dan nggak percaya, tapi kalau menurut gue zodiak itu hanya mensinkronisasi aja nggak sih sebenarnya? Karena di setiap zodiak juga sama kok sebenarnya mah. Di zodiak mah ini sama ini gitu, ini tahu. Kalau gue pribadi enggak. Banyak misalkan dari gue amal ini di Pisces dikatain A, B, C. Tapi pada dasarnya gue amal ini juga banyak perbedaan, dalam arti perbedaan. Yang dikatakan Pisces tuh harus ini, di gue enggak. Di dia enggak. Ada yang menurut dia iya, di gue enggak gitu. Kalau kata orang kan ada, kalau satu zodiak tuh di gender cowok sama gender cewek beda. Pisces cowok sama Pisces cewek katanya beda. Mungkin itu ngaruh, mungkin ngaruh. Itu juga ya. Tapi tadi dari kayak nilai-nilai dari pesan-pesan yang orang tua sampaikan ke lu, itu lu tumpahkan juga ke adik lu nggak? Atau adik lu emang dapat juga gitu dari orang tua lu? Menganut nilai yang sama nggak sih? Mungkin kalau dibilang dapat banget enggak ya, karena satu sisi bokap mungkin udah sibuk saat itu. Tapi mungkin ya tetap ada pantauan dari orang tua semasa ada nyokap dan yang lainnya. Dan mereka pun gue senangnya bangga kepada adik-adik gue tuh, mereka tuh adik-adik gue yang paling nggak pernah neko-neko. Rasanya gue udah punya segalanya dan yang lainnya. Dia tuh tidak pernah sama sekali meminta apapun ke gue. Bahkan sampai ada di titik dimana gue menawarkan, sok tuh mau apa? Kayak gaji pertama lo dari nyanyi gitu? Apapun. Gak minta? Hadiah kado ulang tahun apapun. Karena mereka tuh sudah mempunyai pemikiran bahwa kasihan udah kerja keringetan, bahkan nggak bisa ketemu dan yang lainnya. Jadi mereka tuh sudah punya mindset bahwa ya kalau nggak perlu amat buat apa. Jadi akhirnya ya tugas gue lah yang besar sebagai anak pertama, gimana caranya mendekatkan diri, membuka hati kepada adik-adik. Dan gue juga sempat bilang, dan kemarin gue baru rilis lagu Kata. Gue tuh setiap kalau mau rilis tuh kan gue suka merenung, apalagi nggak ada nyokap ya. Momen selalu mellow itu adalah ketika gue mau rilis, nyokap kan udah gak ada gitu. Jadi kayak gue chat siapapun yang bisa gue chat untuk melampiaskan itu. Gue chat manajer gue chat, gue curhat sama Lini, gue chat dengan orang-orang yang bisa melampiaskan setiap mau rilis nih. Sama adik-adik gue, termasuk Putri gitu. Ya sampai dalam banget lah obrolannya, bahwa kayak misalkan gue sampai ngomong ke Putri, ya sampai kapanpun ya lu adik-adik gue ya gue bakal selalu sayang dan gue bakal selalu mempertanggungjawabkan apapun itu tentang adik-adik gue gitu. Karena gue tuh megang omongan nyokap gue, yang harus kita jaga selama kita hidup itu adalah silaturahmi sama kita sesama saudara. Karena di saat kita susah, mau itu adiknya yang susah ataupun kakaknya yang susah sekalipun, orang pertama yang akan menolong itu adalah saudara. Benar. Bukan orang siapapun. Yeah. Jadi gue amat sangat pegang itu, gue sangat manage. Sampai kapanpun itu gue selalu jaga. Apalagi gue tugas anak pertama, jadi gue yang harus menjaga banget komunikasi dan yang lainnya. Nyokap gue juga pernah bilang gitu sih, kayak kan iya sikat, mau abisin juga gak masalah. Kayak nyokap. Ada nasi nggak? Aduh lupa nyiapin minum lagi ya. Ada, gue bawa. Bawa. Oke. Nyokap gue juga pernah bilang kayak, ya nanti kalau misalkan nyokap udah nggak ada, yang nolongin pertama tuh yang pasti paling dekat saudara gitu. Ya. Tapi gue justru amazed lu bisa ngerangkul semua adik-adik lu. Ada berapa sih adik lu? 3 ya? Ada 4. 4 ya? Gue adik cuma 1 aja nggak deket gue. Gue sama adik gue beda 7,5 tahun. Maksudnya mungkin kalau gue sekarang mikirnya karena mungkin jarak umurnya terlalu jauh, omongan. Tapi gue awalnya gitu tau. Gue juga dari bukan berarti gue dari awal deket terus sampai gue gede segala macam, enggak. Gue ada fase di mana gue juga sama Putri lost kontak, mana gue kerja, nggak deket sama adik-adik dan yang lainnya. Semua mulai terasa ketika kehilangan sosok ibu. Percaya sama gue. Okay. Ketika ibu udah nggak ada, rasa tanggung jawab lo akan muncul dan rasa kehilangan tuh gede banget. Dan pasti gue berpikir saat itu juga kayak, anjir, tujuan gue udah
Tujuan gue pengen ngangkat derajat nyokap gue nih, tapi nyokap nggak ada. Terus ngapain? Ya gue limpahkan semuanya ke adik-adik. Sense itu auto nyala gitu ya? ya? Tiba-tiba udah gue langsung connect langsung ke hal itu. Dan gue udah awalnya juga nggak deket, nggak gimana, chatting seperlunya dulu mah, ketemu juga ya udah gitu aja gitu. Tapi di saat momen yang pas, gue baru menyadari bahwa gue anak pertama, anak paling gede. Kalau bukan gue, siapa lagi? Karena adik-adik itu mau bagaimanapun masih pasti ada rasa segan, kayak namanya abang. Pasti dia pasti punya jarak. Enggak malu kalau ke abang ngomong, malu kalau ke kakak gini. Ya berarti kuncinya dari kitanya, dari abang. Makanya gue kalau ketemu sama mereka gue cairin suasana. Gue terbuka banget kalau sama adik-adik gitu. Gue ngelawak lah di depan mereka. Ya, harus kita yang mulai ya. Iya. Anak pertama yang mulai ya. Nah, iya, kebahagiaan kan kita yang nge-create aja. Kebahagiaan kita yang create. Jadi Fajar Set, Iya dong. Kebahagiaan tuh kita yang nge-create. Iya, Jadi kalau misalkan ada anjir gua nggak bahagia kalau ngelakuin ini segala macam, ya lu lihatnya dari sudut pandang mana dulu. Kalau lu mencangkup sudut pandang yang lebih luas mah, kita bisa cari kebahagiaannya dari yang sederhana aja. Gua tuh sama bokap, adik-adik nggak pernah liburan. Terhitung jarang sama sekali. Liburan terakhir kemarin ke Eropa. Itu pun gue yang memaksakan, itu gue yang minta ngelok ke mereka, liburin sekolah udah gak usah sekolah kata gue. Kapan lagi punya waktu. Terus jadwal bokap. Iya, ayah gue lock, terus Lini udah janjiin udah pokoknya kamu lock sama aku, adik-adik. Tujuannya buat apa ya? Udah cari momen, cari sesuatu hal yang kita belum pernah kita rasain sama-sama gitu. Karena menurut gue kebahagiaan gue sama keluarga gue tuh sangat sederhana gitu. Ketika kita cuma datang ke Tambun, kita cuma di ruang tamu, nonton TV, nonton YouTube yang bikin kita ketawa, atau enggak kita diskusi, nonton apa, ya udah nonton bareng, atau enggak nonton di YouTube deh, ayah lagi nonton ini seru, ya udah kita nobar bareng, makan durian bareng. Tidak harus mewah-mewah, tapi menurut gue itu bahagianya tuh dapet banget. Mau pulang juga jadi anjir, harus balik lagi, back to rutin lagi gue gawe. Tapi ngeliat momen ini, gue gak mau menghilangkan momen ini. Tapi ya mau gak mau, udah gitu. Tapi kedekatan lo sama adik-adik lo, sama semua keluarga lo ini, berpengaruh gak ketika lo akhirnya memutuskan cabut dari rumah? Jadi gini. Lo cabut dari rumah umur berapa? Cabut dari rumah setelah nyanyi kan? Iya. Ya pokoknya lu memutuskan lu akhirnya beli rumah sendiri. Oke. Umur 15. Buset. Enggak. Umur 15 gue masih di Bandung, bokap di Jakarta. Dari umur 15 gue sudah menentukan, oke, gue tinggalkan dunia main gue. Tinggalkan pertemanan, sahabatan di Bandung dan yang lainnya. Gue tinggal di Jakarta, gak punya teman, gak punya apa segala macam. Di Jakarta gue homeschooling. Diharuskan homeschooling karena ada kerjaan. Dulu gue main sinetron, anjing. Stripping, panas-panasan, diselokan, gue segala macam. Ada kerjaan, ayah mengharuskan homeschooling. Ketika homeschooling baru mulai, kerjaan gak ada sama sekali. Jenuh. Itu belum nyanyi? Belum. Udah, gue pengen balik ke Bandung udah gak bisa segala macem. Gak bisa karena? Gak bisa karena ya gue sudah homeschooling di sana. Jadi mau gak mau gue harus tinggal sama bokap, nyokap sama adik-adik di Bandung. Gue pikir gak bisa balik karena gengsi aja. Udah cabut dari rumah masih balik lagi. Sih, iya juga sih. Enggak karena masing-masing sama bokap. Iya. Dan di Bandung itu nyokap, adik-adik. Nah, lu bisa tahu kan di sini kondisinya gimana gue mau deket. Iya. Di umur belasan saat itu gitu loh. Nah, sampai akhirnya ya udah gue jalanin aja udah. Berbulan-bulan gue nggak ada kerjaan. Gue nggak cerita sama orang tua kalau gue lagi ada rasa kesedihan. Gue lagi terpuruk dan yang lainnya karena gue ngerasa anjir gue udah merelakan umur belasan tahun gue yang di saat harusnya gue happy nongkrong dan yang lainnya, tapi ternyata nggak. Tapi ya udah, gue syukurin, gue jalanin aja, siapa tahu ada jalannya. Udah, tiba-tiba gue lagi syuting di Selokan, dari manajemen net dulu bilang datang nemenin, bangunin gue anjing, gue lagi syuting di Selokan. Syuting apaan di Selokan? Super Dede, lu tahu deh MNC TV. Lu cek di sana Super Dede ada gue. Tiba-tiba pas di Selokan, udah bangun minta break. Apa? Sempurna Cinta naik. Tapi gue di situ malah bingung. Terus gue harus ngapain? Terus kalau lagu gini tuh berarti gue harus apa? Terus gue harus ngapain? Nah disitulah gue akhirnya mendewasakan diri. Kenapa? Karena ketika dulu gue kan doa terus sama yang di atas. Gue pengen jadi penyanyi solo. Gue pengen bisa membanggakan orang tua segala macam. Di sini gue baru belajar bahwa Allah itu bukan tidak mengabulkan doa kita, tapi Tuhan itu tahu di mana waktu yang dibutuhkan untuk ketika Tuhan
di saat kita membutuhkan doa tersebut. Jadi Tuhan tuh bukan nggak mau mengabulkan, tapi Tuhan lebih tahu momen yang pas buat elu. Dan di saat gue lupa sama doanya, di saat gue sedang enjoy di dunia yang baru, acting, syuting dan yang lainnya. Udah di saat itu gue ditegur lagi sama yang di atas. Dulu lu nggak minta doa, nih udah gue kasih sekarang. Druk gitu, naik kesempurnaan cinta. Bingung lo sekarang. Bingung kata yang di atas tuh. Nah kan bingung. Nah sekarang lu tinggal lu pilihin mau jangka panjang, jangka pendek. Jangka pendek lu di dunia yang baru ini, tapi lu belum tahu dan belum luas tentang dunia yang baru. Tapi di dunia musik mungkin lu bisa belajar dan lu lebih banyak taunya tentang musik. Udah di situ gue akhirnya mengambil keputusan. Udah gue nyanyi. Alhamdulillah sampai sejauh ini. Nah ketika naik, gue memutuskan lah. Ya aku mau berangkat ke Jakarta sendiri. Perdebatan lah. Itu bokap masih di Bandung? Di Tambun. Oh udah di Tambun. Di Bekasi, gue harus pindah ke Jakarta. Perdebatan. Awal nggak izinnya lu gimana? Awal nggak dibolehin. Oke. Ya gue bilang ya, tapi aku banyak kerja di Jakarta, keluar kota, mau nggak mau karena aku capek dari Tambun. Itu dulu masih zaman pembangunan Tambun, Pak. Jadi gue kalau flight jam 5 dari jam 2 dari Tambun. Saking nggak mau telat naik pesawat gitu kan. Tapi dia tetap kekeh, nggak bisa lah, ayah masih belum berani ngelepas AA. Ayah nggak mau, ayah juga masih pengen ketemu. Kan gue sedih ya kalau nggak bisa ngomong juga kalau bokap udah ngomong gitu. Itu umur berapa berarti? Gue itu berarti umur 18. Oke, 18 mau ke 19 ya, umur segituan. Akhirnya dari situ akhirnya udah bokap mulai legowo itu ketika bokap ngelihat kerja keras gue. Ketika bokap mulai akhirnya ya gue udah yakin mungkin ada rasa bangga dari dia dan ngelihat bahwa ya kayaknya lu nggak bisa kalau bolak-balik kayak gini segala macam. Gue nggak ngomong apa, tiba-tiba gue udah bilang kayak aja, aku izin, aku udah punya nentuin rumah yang ini segala macam ini. Ya udahlah kalau gitu, sok aja katanya tuh. Tapi ayah titip jangan pernah nyentuh hal tentang ini, tetap ada di jalurnya. Kalau bisa tanggung jawab apa yang lu jalanin dan lu harus bisa menjaga nama baik keluarga ini. Udah, akhirnya gue keluar, bikin label dan masih jalan sampai detik ini. Gila. Semuanya nggak ada yang gue sangka sampai ada sejauh ini gitu. Karena dulu gue cuma bisa berdoa, dulu gue cuma bisa berharap, tapi gue nggak tahu kenapa bahkan gue sampai mikir apa Tuhan tuh terlalu baik sama gue ya gitu. Padahal kalau secara logika gue juga orang yang nggak baik-baik amat gitu. Gue kadang selalu melakukan kesalahan dan lainnya. Tapi selama berjalan itu akhirnya gue bisa mensyukuri bahwa kalau kita punya niat baik gitu ya, tujuan yang baik, dan yang terpenting itu kita baik ke sesama. Dengan beretitude yang baik, menurut gue itu tuh bisa melancarkan segala hal gitu. Menurut gue ya, sampai akhirnya bisa jalan sampai sejauh ini. Ya walaupun ada kerikil yang lainnya, alhamdulillah sejauh ini dari mulai pegawai gue cuma 3 orang dulu, nyambah ke 4 sampai mulai penuh di Ampera, nggak bisa nampung. Berapa tim lu sekarang? Sekarang berapa ton? 16 tuh yang kantor aja. Itu Airfast? Ya 16 kantor aja, kalau off air gue berangkat bisa sampai 18 orang. Wow. 25 berarti tuh. Padahal emang gue 1 orang ya? Dan alhamdulillahnya ya jadi belajar gitu. Dan itu juga keputusan yang memang udah saklek gue pengenin gitu. Gue gimana caranya gue ngatur biar bisa jadi pengurus Airfast Musik. Terus juga gue naungin banyak pegawai. Dengan posisi gue orang yang gak enakan, sedihan, empati dan yang lainnya gitu. Ya, alhamdulillah bisa jalan. Masih dikasih kelancaran. Tapi dengan naik turunnya lu sekarang, maksudnya sampai di titik ini gitu kan, pasti dulu awal-awal pasti ada yang bilang kayak karena Sule nih gitu kan. Terus kayak apa titik yang membuat lu membuktikan kayak gue nggak berdiri karena nama bokap gitu? Dari awal, dari gue yang gue bilang gue terpuruk ketika udah homeschooling, gue nggak ngapa-ngapain, di belakang orang tua gue casting tanpa sepengetahuan orang tua. Gue casting iklan, gue casting film. Walaupun di castingnya cuma kayak, yuk bikin profile yuk, nggak disuruh acting. Ya orang bisa tahu acting gue gimana kalau gue cuma dibikin profile doang. Kapan dipanggilnya dan yang lainnya kan. Tapi di balik itu gue udah bikin CD Kesempurnaan Cinta. Jadi selama gue casting dan yang lainnya, kadang gue minta dengerin. Di lokasi syuting gue dengerin, tapi nggak ngasih tahu kalau itu gue yang nyanyi. Konsep MLM dari mulut ke mulut. Sampai akhirnya di situasi itu tuh pada nyanyi. Orang masih belum ngerti kalau itu gue yang nyanyi.
gue tidak woro-woro di depan banyak orang, kalaupun pas casting gue nggak bilang kalau gue anak Sule. Setiap ketemu sama orang siapapun gue berusaha tidak membanggakan siapa orang tua gue, karena memang itu tujuan gue, karena gue pengen gue punya proses dalam hidup gue dan gue nggak mau mendompleng nama orang tua. Kalaupun orang-orang bilang ya tetap aja lo bagaimana cara pun lo tetap mendompleng nama orang tua, memang. Tapi gue punya pemikiran hal lain ketika bokap gue memberikan wadah. Gue berpikir beratusan kali, apakah ketika gue masuk ke dunia entertain dengan tidak mempunyai bakat apapun, ataupun gue nggak punya apa-apa, gue berusaha untuk masuk gitu aja, tapi malah jadi mempermalukan orang tua. Apalagi di dunia yang sama, kan beban buat gue. Jadi selama momen terpuruk itu gue mencari celah gimana caranya gue punya bakat apa yang bisa gue asah. Sampai akhirnya di momen dimana orang aware tentang lagu Semburan Cinta, Net TV dulu punya manajemen baru, akhirnya dia melirik, disangka band, ternyata gue disuruh nyanyi di depan banyak orang kantor, mempercayai bahwa lu bisa nyanyi atau enggak. Ketika percaya ya udah dibikin single. Ketika pas udah bikin single, gue meminta strategi untuk orang-orang gimana caranya covernya jangan ada muka gue, ngadep ke belakang. Kalau enggak lu lihat cek covernya Kesemburan Cinta, gue munggungin bawa gitar pakai fedora. Oh iya, nutupin muka. Sampai akhirnya sukses. 50% orang berkata, wih ini siapa ya? Oh Rizky Febian penyanyi baru segala macem. Ketika orang tahu, lah ternyata Rizky Febian anaknya Sule. Berarti itu pembuktian bahwa gue memikirkan hal itu sedalam itu. Bukan gue malu, bukan gue tidak ingin membawa nama orang tua, tapi gue pengen ada proses dalam perjalanan gue gitu. Karena kalau dibilangnya bangga atau tidak ya gue pasti bangga dengan pekerjaan bokap gue. Pekerjaan yang mulia membahagiakan orang lain, memberikan gimana caranya bikin orang ketawa dan yang lainnya. Tapi untuk perjalanan di kisah gue pribadi, gue ingin punya kisah baru untuk yang bisa gue ceritakan nanti di masa yang akan datang ketika gue punya anak dan cucu dan yang lainnya. Gitu. Anjing. The best bro, gila. Berarti kan lo ingin menceritakan semua kisah cerita lo. Itu semua mungkin bisa kita dengarkan di lagu-lagu lo, termasuk lagu Kata. Yes. Kalau gue baca Kata tuh cerita tentang ini pandangan dari lo ya. Bersyukur kan. Terus gue ngeliat TikTok tuh beda sudut pandang semua gitu. Ya ini yang dinamakan anugerah dari Tuhan. Wah gila. Jadi lu bisa bayangin kalau yang namanya lagu itu kita nggak pernah ada yang tahu. Kita nggak ada yang pernah tahu lagu ini bisa naik atau tidak. Dan lagu itu umurnya sepanjang masa. Lagu Chrisye sampai sekarang orang bisa nyanyiin. Lagu Dewa 19 kurang legend apa mereka gitu. Tapi orang masih bisa berkumandang, orang masih bisa nyanyiin sampai detik ini. Dan itu juga tujuan gue gitu. Jadi gue ingin berkarya pun gue benar-benar ingin menuangkan apa yang gue rasakan. Dan orang lebih aware juga bahwa oh ini ya bentuk pendewasaan Iki. Dari dulu Iki si kesempurnaan cinta sampai Iki sekarang sudah punya Kata gitu loh. Dan menurut gue dari awal ketika gue rilis lagu Kata pun sebenarnya banyak hal-hal yang memang orang nggak tahu ketika mendengarkan lagu Kata. Sampai akhirnya mereka punya point of view dan itu menurut gue sebuah anugerah besar buat gue. Tujuannya karena ini berawal dari soundtrack, akhirnya gue garis bawahi untuk hubungan awalnya. Tapi sebenarnya nggak, ketika gue nulis pun sebenarnya banyak hal yang menyentuh banget. Contoh, kenapa gue di first gue bikin saat pagi datang senyummu merebut pikiranku, pagi si es yang tiba bayangmu bagaikan peneduh jiwa. Itu bentuk pujian gue kepada bahwa yang di atas itu menciptakan kita tuh amat sangat sempurna. Walaupun kita diberi kekurangan, tapi kita selalu diberikan kelebihan, keadilan dan yang lainnya. Dan dari sudut pandang pasangan, ini bentuk image kita sama seseorang yang kita sukai. Nah dan di pre-chorus itu yang menurut gue dalam banget tuh kenapa? Karena mungkin orang ngelihatnya, anjir liriknya dalam banget ya segala macam, kayak pakai serpihan kata, pakai pena dan yang lainnya. Di situ kan setumpuk kata hanya bisa kuuraikan dalam serpihan kertas yang berpena. Sebenarnya itu nunjukin bahwa kita itu apapun yang terjadi dalam diri kita hanya kita yang tahu sama yang di atas. Dan di situ gue pengen nunjukin bahwa apapun yang kita rasain itu kita tuh cuma bisa curhat sama yang di atas. Jadi digambarkan dengan setumpuk kata yang kita punya, kita nggak bisa melampiaskan ke orang lain karena belum tentu orang menerima, karena belum tentu orang bisa pemahaman sama kita. Tapi ketika kita nulis apapun yang kita rasain dan yang lainnya, apalagi hanya kita dan yang di atas tahu gitu ya. Di situ sebenarnya meaningnya tuh gue tuh sebenarnya meaning untuk yang lo maksudkan rasa bersyukur tuh di situ gitu. Dan di ref pun ya itu bentuk rasa syukur kita sama yang di atas. Dan gak nyangkanya ternyata orang meresponnya di luar itu semua.
Dan alhamdulillahnya ya dilihatnya bentuk cintanya bukan untuk pasangan saja. Cinta kita kepada lingkungan, gue lihat banyak banget yang nge-tag gue. Iya. Cinta kita kepada adalah saudara-saudaranya. Gue sampai ada screenshot satu. Dia ngeresponnya tentang kerjaan. Kok bisa? Pakai soundtracknya lagu Kata. Ya. Mengapa kamu harus ikhlas bekerja meskipun gajimu tak seberapa? Nih, gue screenshot di ini. Oh iya. Ini gue juga repost. Iya. Jadi kan gue menilainya jadi bentuk lagu ini tuh jadi bentuk bersyukur kita kepada Sang Pencipta kan. Dan ini sebenarnya pelajarannya adalah bahwa intinya kita jangan banyak ngeluh. Ya benar. Ya karena maksudnya kalau kita pengen ngeluh dulu ya kita juga harus punya kaca spion dulu. Di luar sana masih banyak yang jauh lebih rendah dari kita. Di luar sana masih banyak yang jauh lebih sulit untuk bisa menggapai ada di titik yang kita punya. Makanya gue sempat nge-tweet sebelum rilis lagu tuh, gue bilang bersyukur buat kalian para pencari cuan, para pencari kerja yang masih bisa dekat dengan orang tuanya. Yang pulang mobile masih di situ. Tapi di bawahnya gue bilang juga, tapi juga buat kalian juga para pekerja yang jauh dengan orang tua, bersyukur juga karena gue rasa suatu saat nanti itu tuh ada berkahnya buat kalian juga. Karena di situ tuh mungkin akhirnya orang-orang merasa terwakili dengan hal-hal yang jauh dari luar konteks percintaan gitu sih. Tapi lo expect gak bakal keluar dari konteks percintaan ini? Gak ada. Karena maksudnya kayak, oke, biasanya kalau gue dengerin lagu Iki pasti lagu cinta. Ya. Rata-rata. Terus pas kalau gue lihat responnya di TikTok, kok bisa ada yang kekerjaan. Iya. Bahkan kemarin gue ketemu sama siapa gitu ya. Ki, bagus banget Mas Efri. Ki, bagus banget lagunya. Gila sih. Itu lo bisa makan banget nanti buat Ramadan. Hah? Masuk juga tuh ya buat program ya, Ramadan. Ya amin lah Mas Efri, berarti itu long last tuh lagu kata gue tuh. Amin kata gue tuh. Ya kalau gue sih terlepas dari respon orang-orang seperti apa, tapi gue tuh pengen nunjukin aja gitu di lagu ini tuh ya bentuk rasa syukur kita kepada yang di atas menciptakan kita gitu loh. Dan gue juga pengen bersyukur atas semua perjalanan yang bisa dilewatin, atas semua yang bisa kita dapetin gitu. Dan pengen ada bentuk motivasinya sih sebenarnya di lagu ini tuh. Motivasi buat orang-orang di luar sana yang nyerah gitu aja. Atau enggak jadi milih ke jalan yang salah. Atau enggak yang lain. Ngerasa bahwa ketika di titik terendah itu adalah benar-benar merasa bahwa gue gak bisa bangkit lagi dan yang lainnya gitu. Lebih pengen ngemotivasi mereka bahwa masih banyak jalan cara lain. Bukan berarti di saat itu Tuhan tidak mendengarkan lo. Tapi gue yakin Tuhan di saat itu sedang uji lo. Apa lo bisa bangkit di saat itu. Karena ketika lo sudah bangkit di sana, Tuhan tuh sudah mempersiapkan hadiah buat lo di depan. Wenggo. Selalu gitu. Keren. Terus, tapi kalau gue ngeliatnya susah loh bikin lagu yang ternyata bisa relate ke semua aspek. Dan itu nggak ada faktor kesengajaan sebenarnya. Iya. Karena lebih ke di saat gue bikin itu, gue tuh selalu banyak melihat point of view. Ketika bikin lagu yang ini, gue berusaha untuk meminta sinopsis dari si film ceritanya. Kenapa perihnya si peran tersebut. Akhirnya gue tuangkan di lagu yang ini. Tapi gue gak habis di situ aja. Gue berusaha melihat point of view dari diri gue sendiri. Apakah gue pernah merasakan hal seperti ini. Dan gimana kalau misalkan gue ada di situasi ini. Pas di ref pun gue berusaha untuk menguniversalkan si lagu tersebut. Contoh kayak Kesempurnaan Cinta dulu pun kan itu universal banget. Bukan tentang cinta untuk pasangan aja. Tapi untuk orang tua, orang yang kita cintai. Nah gue berusaha untuk masukin meaning tersebut. Alhamdulillahnya ternyata orang peka. Orang peka bahwa kan gue sendiri ya. Tapi kok gue bersyukur ya. Gue walaupun sendiri ini kayak gitu sih. Dan gak nyangka sih ya alhamdulillahnya ya semoga jalannya juga ini maksudnya gue bisa tetap bisa konsisten gitu. Tapi ada yang menarik nih di video klip lo. Kan lo tadi nulis apa yang lo ungkapkan semua lo cerita ke Tuhan, lo tulis buat Tuhan segala macam. Ya. Ada Mei 2024. Apa yang mau lo omongin ke Tuhan di Mei 2024? Ya sebenarnya itu kan doa. Kita doa untuk nih saking baiknya Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memberikan batas untuk kita kapan aja mau berdoa tau. Iya. Benar nggak? Tuhan saking baiknya tuh Tuhan boleh kita mau berdoa kapan aja, berharap kapan aja gitu. Nah ya di situ gue berharap di Mei itu berharap semoga gue mempunyai bulan spesial, bulan yang indah. Ya kita nggak pernah tahu ya. Iya. Ya kan itu mah impian aja. Walaupun sekarang Lini lagi sibuk album. Oh kemarin habis dari KL lo ya? Iya, Lini sibuk album. Gue sekarang lagi sibuk promo lagu. Terus belum juga Lini punya planning lagu yang lainnya. Ya doa aja siapa tahu terkabul. Siapa tahu di Mei itu memang terjadi. Siapa tahu juga di Mei itu juga jadi bentuk doa yang memang didengar sama yang di atas. Gitu. Emang belum pilih-pilih tanggal?
Lagi dibicarakan, cuman ya tunggu aja gitu. Kalau di Sunda ini juga nggak sih? Maksudnya hitung-hitungan tanggal gitu? Nih, makanya serunya gua Lini Bali. Iya, Lini Bali. Gua Sunda. Makanya tuh kultur ternyata tidak jauh, bener-bener sama. Oh sama? Dari seninya, ya. dari segi budayanya. Kita juga pas mau nikah kita harus mencari hari baik. Di Bali juga ada hari baik. Jadi kita bener-bener ngobrolin. Kalau misalkan contoh kayak misalkan kita mau bikin acara nih, bikin acara kita makan-makan keluarga atau apa, itu kita harus diskusinya panjang karena kita jangan sampai merusak. Di Bali juga kan ada acara-acara adat ngebanten hari ini. Jadi biar bisa kumpul semuanya kita harus nentuin tanggalnya ini. Seru banget. Gue sampai ikutan melukat. Tahu gimana caranya melukat, gue diajarin. Begitupun Lini ketika gue datang ke keluarga gue ajarkan kalau kesenian Sunda seperti apa, kultur Sunda seperti apa, terus banyak hal kesamaan, bahasa juga banyak yang kesamaan. Di Sunda uyah tuh garam, di Bali ternyata uyah tuh bisa garam juga. Jadi banyak hal banget dan seru banget. Mirip-mirip ya, sama-sama aja ya. Jadi dan ternyata dari hasil perbincangan itu hari baiknya di bulan Mei. Amin, doain. Semoga aja. Lu mah bikin spekulasi biar rame nanti ntar orang. Ya semoga aja. Ya kan dengan lu nulis Mei 2024 orang ya mungkin kalau misalkan orang yang nggak terlalu ngikutin lu gitu. Oke mikirnya mungkin album baru kali ya gitu. Kan bisa aja Mei 2024 gitu. Presiden saya siapa? Loh, bebas. Bebas aja gitu. Atau kan misalkan Mei 2024 ya udah mau ngasih tahu kalau Mei ada di 2024 kan bisa aja gitu. Benar, iya. Biarkan itu menjadi spekulasi orang-orang banyak sih sebenarnya. Ngeles nggak bisa aja. Doain aja. Iya, amin. Doakan. Gue juga nggak nyangka kalau misalnya orang sampai akhirnya aware banget sampai ke hal-hal itu. Gue tuh orang tipikal orang senang baca komen juga. Gue tuh tanyain, gue tuh paling bawel kalau ada rilisan di grup. Mana materi, mana promo, mana ini, guys udah sejauh mana, udah apa, udah gini, udah itu, udah ini gitu. Seru jadinya. Apalagi ketika si kata ini bisa direspon positif seperti ini gitu, jadi kayak seneng banget. Ini bakal jadi lagu nikahan lo juga kan? Ada lagi dong, masa udah lagi bikin lagi, keren. Harus bikin, amin, doain aja. Doain. Amin. Ya semoga lagu kata bisa makin relate lagi ke aspek-aspek lainnya. Amin. Terus semoga bisa apa yang lo suratkan, yang lo tulis di surat itu bisa tercapai juga. Aduh, amin. Semoga jadi kenyataan. Jadi kenyataan juga. Terakhir, kenapa konten Stereo Vibes gak dilanjutin lagi? Jadi, sebenarnya gue suka banget sama konten itu gitu ya. Banyak banget momen-momen terjadi, bahkan banyak beberapa lagu gue tercipta di situ. Bahkan gitu. Sama Gangga dari Stereo Vibes. Sama Gangga dari Stereo Vibes. Doain aja, semoga di Mei 2024 itu adalah comebacknya Stereo Vibes. Bisa. Jadi jangan dulu kemana-mana. Jadi itu tuh comebacknya, doain aja. Sebenarnya bukan kita nggak mau jalanin aja, tapi kita di 2024 ini kemarin kita udah meetingin Stereo Vibes tuh pengen banget ada karena gue pengen punya wadah dari banyak aspek dan banyak genre yang bisa masuk di konten tersebut. Kalau kemarin kan mungkin orang gini, jadi Stereo Vibes gue nggak pengen yang nonton itu cuman fans gue aja. Karena kalau yang fans gue aja, mereka pasti udah tahu kalau gue tuh kayak apa orangnya dan yang lainnya. Tapi gue lebih pengen melihatkan bahwa menargetkan market banyak hal, banyak market di luar sana. Jadi kayak gue pengen one day-nya, amin ya, kalau Stereo Vibes menjadi wadah yang besar, gue tuh pengen siapapun musisi yang ingin mempromosikan apapun itu tuh, lu nggak perlu khawatir, udah nggak perlu bingung lagi punya wadah di mana, tapi Stereo Vibes tuh pengen jadi wadah itu gitu. Ya doain. Sebenarnya kita udah ada meeting, tapi kita juga lagi coba mikirin konsepnya lebih fresh lagi, lebih pengen lebih nongkrong banget. Terus kita juga udah mikirin konsep-konsep yang lainnya. Doain aja semoga. Juga bisa cross market juga kan. Nah, gue pengen ngeliatin itu juga bahwa musik itu beragam, musik itu indah, dan yang terpenting musik itu bebas gitu. Musik itu bebas, kita mau dibawa kemana, mau kita menyampaikan sesuatu hal apa gitu sih. Karena cuma musik yang bisa mempersatukan banyak orang. Benar dong, festival banyak orang. Benar. Gitu. Oke. Menarik banget. Doakan Stereo Vibes. Aman. Terima kasih. Datang ke Stereo Vibes dok nanti. Gue? Ya, kan bisa nanya-nanya yang lain kan gitu. Kan gue penyanyi. Ntar disuruh nge-jam yang di akhir-akhir gak bisa gue. Ya. Atau enggak konten di sana, pakai gitu di Stereo Vibes ya. Doakan. Thank you.
Bill, thank you Bill. Sedap. Gue pikir belum mulai anjing tadi kaget gue. Keren sih konsepnya gitu.